Indonesia itu kaya sekali dengan biodiversitas ya, baik itu flora maupun fauna. Saya rasa Indonesia itu adalah nomor 1 terkaya di dunia dalam keanekaragaman hayati. Itu adalah suatu aset besar yang tidak hanya kita semua harus banggakan, tapi harus kita jaga bersama. Indonesia, rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, menjadikannya salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Hutan-hutan tropisnya menyimpan peran penting bagi keseimbangan alam. Namun, tekanan terhadap lingkungan terus meningkat seiring aktivitas manusia. Di tengah kondisi itu, ada satu satwa endemik yang kini berada dalam ancaman serius, elang Jawa. Burung pemangsa ini tak sekadar bagian dari ekosistem, namun juga simbol negara yang keberadaannya kian jarang ditemui. Kalau sekarang kita mengetahui ada populasi yang cukup banyak gitu ya untuk elang Jawa, tentunya upaya perlindungan menjadi penting. Bentuknya apa ya itu bisa macam-macam. Kalau kami di Burung Indonesia tidak hanya selalu mengacu pada status perlindungan yang formal saja gitu ya, taman nasional atau yang lain, tapi juga perlindungan setempat oleh masyarakat itu kalau bisa terwujud juga bisa sangat kuat itu. Pegunungan Muria di Kudus, Jawa Tengah menjadi salah satu habitat alami elang Jawa. Di kawasan ini, populasi elang Jawa saat ini terdeteksi hanya sekitar 14 ekor. Degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan membuat satwa endemik ini semakin rentan terhadap ancaman kepunahan. Di tengah keterbatasan itu, sekelompok masyarakat lokal hadir sebagai garda terdepan menjaga dan melindungi elang Jawa agar tetap bertahan di alamnya. Adalah Yayasan Pegiat Konservasi Muria, PK Muria, sebagai garda terdepan penjaga populasi elang Jawa di Pegunungan Muria, Kudus, Jawa Tengah. Bergerak bersama Bakti Lingkungan Jarum Foundation, sejak 2024, PK Muria mulai menjaga habitat elang Jawa sekaligus mempelajari habitatnya di Pegunungan Muria. Untuk yang elang itu sudah 2 kali, jadi pertama kali Jarum bekerjasama dengan Burung Indonesia itu pemantauan burung dulu. Ternyata di Muria masih ada 120 jenis burung. Tahun 2025 ini pemantauan elang Jawa masih ditemukan 14 individu juga. Nanti kemungkinan setelah ini akan ada di mana elang Jawa itu bersarang. Jadi kami memastikan elang Jawa ada sarangnya berkembang biak. Itu yang penting. Kalau untuk pengamatannya sendiri, kita biasanya menentukan titik-titik sebelum melakukan pengamatan elang itu. Jadi dari seluruh Pegunungan Muria biasanya kita petakan per kotak gitu atau per grid kita sebutannya. Dan per grid itu luasnya 2x2,5 km persegi di situ. Jadi kita menentukan titik di mana yang spot paling tinggi untuk bisa melihat aktivitas elang untuk melakukan pendataan tersebut. Salah satu momen penting yang menandai upaya penyelamatan elang Jawa berlangsung pada pertengahan Desember 2025. Seekor elang Jawa bernama Raja Dirgantara dilepas liarkan di kawasan Situ Gunung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Adapun inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga konservasi, dan Bakti Lingkungan Jarum Foundation. Memang masing-masing punya peranan dan tentunya kolaborasi inilah yang penting, bahwa setiap stakeholder, pemangku kepentingan baik dari masyarakat lokal, Jarum Foundation ataupun dari pemerintah daerah bisa ikut turut bekerja sama. Tujuannya kan sama, satu. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa bersama-sama melestarikan lingkungan, melestarikan Gunung Muria. Menjaga keseimbangan alam nyatanya bukan semata tentang hutan, satwa, dan ekosistem. Lebih dari itu, alam yang lestari adalah fondasi bagi kehidupan manusia.
Dari lingkungan yang sehat, terciptalah masa depan yang lebih baik. Di titik inilah upaya menjaga alam bertemu dengan tanggung jawab yang lebih besar, yakni menjaga generasi penerus bangsa. Dimulai dari Kota Kudus, melalui gerakan menjaga periode emas atau GEMAS, Bakti Sosial Jarum Foundation berupaya menciptakan penerus-penerus bangsa yang sehat dan bebas dari stunting. Kita ingin membantu Indonesia memenuhi potensinya yang menurut kita itu adalah menjadi negara adidaya yang seutuhnya, lengkap gitu loh. Karena mau generasi emas nggak bisa kalau anak-anaknya stunted. Jadi kita mesti intervensi pas ibunya mulai kelihatan hamil. Nah kebetulan Jarum itu punya karyawan banyak sekali yang wanita. Adapun gerakan ini berfokus pada pencegahan stunting dengan mendampingi ibu hamil dan keluarga sejak masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun, memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak optimal melalui pemeriksaan rutin, konseling gizi, penyediaan vitamin, ruang laktasi, dan pendampingan bidan untuk menciptakan generasi sehat dan bebas stunting, terutama bagi karyawan wanita dan masyarakat sekitar Kudus. 1000 hari awal kehidupan ini kita mulai dari hamil. Nah, di kehamilan kita melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan sekali di semua unit kerja, ya. Kemudian dari kehamilan ini nanti kita kawal apakah ada penyakit penyerta ataupun tidak. Nah, setelah melahirkan ada proses selanjutnya yaitu proses menyusui. Nah, ini juga kita kawal dengan melakukan persiapan, ada edukasi untuk orang tua, makanya kita sebut sebagai kelas orang tua hebat. Kita persiapkan ibu untuk bisa menyusui sampai 6 bulan. Setelah itu nanti ada MPASI. MPASI ini untuk mengawal supaya anak-anak setelah dilahirkan berat badannya tetap normal. Jadi ada pemeriksaan yang namanya pemeriksaan baduta di dokter keluarga. Ini juga kita lakukan setiap bulan sekali. Karena menjaga periode emas hari ini berarti menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan bebas stunting di masa depan. Trennya pada waktu itu sebelum ada intervensi cukup lumayan tinggi ya. Tapi dengan adanya intervensi dari pemerintah dan didukung oleh Jarum Foundation maupun perusahaan-perusahaan yang lain, alhamdulillah untuk Kabupaten Kudus ini trennya turun menjadi 4,03% ya. Berarti ada 2.155 orang yang berdampak pada stunting. Dari kami akan genjot terus bagaimana kita menuju zero stunting. Jarum Foundation hadir sebagai wujud kepedulian terhadap kualitas hidup masyarakat dengan menjawab kebutuhan dasar dan memperkuat ketahanan sosial di berbagai lapisan. Namun, kesejahteraan tak hanya dibangun dari aspek fisik dan ekonomi semata. Di balik masyarakat yang berdaya, terdapat nilai, identitas, dan warisan yang membentuk jati diri bangsa. Dari sinilah komitmen Jarum Foundation berlanjut melalui Bakti Budaya sebagai upaya menjaga dan menghidupkan budaya yang tumbuh di tengah masyarakat. Dengan merawat budaya, masyarakat tak hanya hidup lebih baik, tetapi juga memastikan mereka tetap terhubung dengan akar, nilai, dan kearifan lokal yang menjadi fondasi keberlanjutan bangsa. Melalui Galeri Indonesia Kaya di Jakarta, seluruh elemen pelaku seni pertunjukan diberi wadah untuk berekspresi sekaligus menggerakkan roda perekonomian. Jadi ini bagian dari membentuk Indonesia yang seutuhnya, yang cocok buat Indonesia emas 2045 saya bilang. Nah Indonesia kalau saya lihat itu sangat mampu untuk seperti Broadway, punya industri yang seperti Broadway, tapi versinya kita. Seni pertunjukan itu yang bisa main alat musik dapat kerjaan, yang bisa nari tapi nggak bisa main alat musik dapat kerjaan, yang bisa nyanyi tapi nggak bisa main alat musik atau nggak bisa nari juga dapat kerjaan. Kostum nggak bisa nari, nggak bisa nyanyi, nggak bisa main alat musik tapi dia bisa bikin kostum, dapat kerjaan. Terus lighting engineer, sound engineer, sama yang nggak punya bakat apapun kecuali dorong-dorong itu stage prop
juga dapat kerjaan. Ini adalah bidang yang bisa mempekerjakan orang banyak. Layaknya sebuah ekosistem, manusia, alam, dan budaya adalah elemen yang saling terhubung dan tak terpisahkan. Setiap kehidupan tumbuh dari keseimbangan di antaranya. Menuju masa keemasan Indonesia, perjalanan ini bukan hanya tentang masyarakat yang sehat dan siap berkarya, tetapi juga tentang alam yang tetap lestari, generasi yang sehat, serta budaya yang terus dijaga dan dijunjung tinggi.